Ada sebuah riwayat yang dhaif, lemah, di dalam kitab Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma shtuhira minal ahadith ala alsinatin nas, karya Imam Ismail ibn Muhammad al-Ajaluni al-Jarrahi, yang merupakan seorang alim yang wafat pada tahun 1162 Hijriyah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni di dalam Amalul Yaumi wal Lailah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, di mana di dalam riwayat ini dikatakan, jika di suatu hari begitu terasa amat sangat panas, lalu ada seorang hamba yang berkata, "La ilaha illallah, betapa panasnya hari ini. Ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya neraka jahanam." Maka Allah akan berkata kepada neraka jahanam, "Sesungguhnya satu orang hamba dari hamba-hambaku meminta perlindungan kepadaku dari panasmu, wahai neraka jahanam, maka saksikanlah hari ini bahwa aku melindunginya darimu, wahai neraka jahanam." Sebaliknya, jika suatu hari cuaca begitu amat sangat dingin, maka bila ada seorang hamba yang berkata, "La ilaha illallah, betapa dinginnya hari ini. Ya Allah, lindungilah aku dari zamharirnya jahanam, bagian terdingin yang membekukan di neraka jahanam." Maka Allah akan berkata kepada neraka jahanam, "Wahai jahanam, sesungguhnya ada seorang hambaku dari hamba-hambaku yang meminta perlindungan kepadaku dari dingin yang membekukan yang menyiksa di dalam tubuhmu. Saksikanlah aku hari ini telah menjamin keselamatannya darimu." Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma zamhariru jahannam?" Apa yang dimaksud dengan zamharir jahannam? Maka Nabi menjawab, "Baitun yulqa fihil kafir fayatamayyazu min syiddati bardiha." Sebuah tempat yang dilemparkan ke dalamnya orang yang kafir, maka tersiksalah ia di sana karena saking sangat begitu dinginnya. Asy-Syaikh Al-Albani juga mengomentari derajat hadis ini di dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang munkar. Lalu apakah kita setelah tahu derajat hadis yang menyebutkan zamharir ini adalah hadis yang dhaif, lalu menafikan zamharir ini? Maka simak pemaparan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memaparkan keluhan neraka kepada Allah. "Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'dan fa'adhina laha binafasaini, nafasin fis syita'i wa nafasin fis saif. Fahuwa ashaddu ma tajiduna minal harri wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir." Neraka berkata, "Ya Rabbi, sebagian tubuhku saling memakan dengan sebagian lainnya, maka izinkanlah aku untuk bernafas." Maka Allah pun mengizinkannya untuk bernafas selama setahun 2 kali. Nafas ketika musim dingin dan nafas ketika musim panas. Hawa yang amat panas di muka bumi itu berasal atau merupakan imbas dari nafasnya di musim panas, sedangkan hawa yang begitu dingin di muka bumi itu juga efek daripada hembusan nafasnya di musim dingin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan nomor hadis 3087 dan Al-Imam Muslim dengan nomor 617. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata mengomentari hadis ini, "Wal muradu biz-zamharir syiddatul bard wastushkila wujuduhu finnar wala iskal li'anna al-murada bin nari mahalluha wa fiha tabaqatun zamhaririyatun." Yang dimaksud dengan zamharir adalah dingin yang teramat sangat membeku, namun ada yang mempersoalkannya, bagaimana mungkin ada dingin di dalam neraka? Dan tentu jawabnya adalah tidak ada masalah sama sekali, karena yang dimaksud dengan an-nar, neraka, adalah nama tempat, bukan sekedar api. Dan di dalam neraka ada satu tingkatan, satu tempat yang disebut dengan zamhaririyah. Fathul Bari jilid kedua halaman 19.
Lalu apakah neraka benar-benar berbicara, berkeluh kesah kepada Allah, atau sabda Nabi ini hanya kiasan saja? Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat, dan insya Allah inilah yang benar, bahwa neraka benar-benar berbicara, bukan kiasan saja. Al-Hafidh Ibnu Abdil Bar berkata di dalam kitabnya At-Tamhid lima fil Muwatta minal Ma'ani wal Asanid, jilid kelima halaman 11 sampai ke 16, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ada di kalangan ulama yang memaknainya dengan makna yang sesuai zahirnya, hakiki. Artinya memang neraka itu dibuat bisa berbicara oleh Allah yang maha mampu membuat segala sesuatu berbicara. Dalil yang menguatkan hujjah mereka ini diantaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24, hari di mana lisan, tangan, dan kaki mereka akan berbicara memberikan persaksian. Dan surat Al-Isra ayat ke-44, dan segala sesuatu bertasbih dengan memujinya, serta surat Saba ayat ke-10, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semisalnya, seperti surat Shad ayat ke-18, surat Qaf ayat 30, surat Al-Furqan ayat ke-12, serta Al-Mulk ayat ke-8, Ad-Dukhan ayat 29, surat Maryam ayat ke-90, Al-Baqarah ayat 74 pun menjadi hujjah bagi ulama-ulama yang jumlahnya mayoritas ini. Sedangkan minoritas ulama yang tersisa berpendapat bahwa sabda Nabi mengenai neraka ini hanyalah kiasan, sama seperti kiasan dalam surat Al-Kahfi ayat 77, di mana Allah menisbahkan iradah, keinginan, kemauan bagi sebuah dinding. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdil Bar menutup pemaparannya ini dengan kalimat, wal ihtijaj likilal qawlaini yatul wa laysa hadha mawdi'u dzikrihi wa hamlu kalamillahi ta'ala wa kalami nabiyhi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-haqiqah aula bidawid din wal haqqi li'annahu yaqussul haqq wa qawluhul haqq tabaraka wa ta'ala 'uluwan kabira. Silang pendapat, adu argumen dari kedua belah pihak ini akan sangat panjang, dan di sini bukanlah tempat untuk membahasnya secara tuntas. Dan memaknai firman Allah dan sabda Rasulullah dengan sesuai zahirnya lebih tepat dan lebih utama bagi kita yang taat beragama, dan itulah yang benar, karena Allah hanya mengisahkan al-haq, sesuatu sesuai hakikatnya, dan firman-Nya adalah al-haq, maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat mengenai makna dua nafas neraka jahanam. Apakah sesuai zahirnya yaitu bernafas atau hanyalah majaz? Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, tidak ada jalan lain selain memaknai lafaz tersebut dengan makna hakiki, bukan majaz. Jika Nabi Muhammad yang terpercaya, as-sadiq, memberikan informasi dengan sesuatu yang jaiz, sangat mungkin terjadi bagi Allah, bagi kekuasaan Allah dan kemampuannya, maka tidak boleh ditakwil atau dirubah dari makna zahirnya, dan memaknainya sesuai zahirnya adalah lebih tepat dan utama. Dan Al-Imam An-Nawawi berkata, memaknainya sesuai zahirnya makna hakiki adalah yang benar, dan Al-Imam At-Turbashti juga berpendapat demikian. Sedangkan Al-Imam Al-Baydawi memaknainya dengan majaz. Makna keluhan neraka adalah gejolak apinya, sedangkan makna saling memakan bagian tubuh neraka maknanya adalah begitu banyaknya bagian-bagian neraka. Sedangkan makna bernafasnya neraka adalah munculnya yang nampak dari neraka. Fathul Bari jilid kedua halaman 19. Pun demikian dengan Al-Imam Az-Zarqani. Beliau lebih memilih memaknainya dengan makna hakiki, tidak mentakwilnya. Beliau mengatakan, annan nara ishtakat ila rabbiha haqiqah bilisanil maqal kama rajjahahu min fuhulir rajul Ibnu Abdil Bar wa Iyad wal Qurtubi wan Nawawi
wabnul munir wa turbashti wa lam mani' minhu siwa ma yakhtur lil wahim minal khayal. Keluhan neraka adalah makna yang hakiki sebenarnya sesuai zahirnya dengan lisan yang dapat berbicara sebagaimana yang dibenarkan oleh ulama-ulama ternama seperti Al-Imam Ibnu Abdil Bar, Al-Imam Iyad, Al-Qurtubi, An-Nawawi, Ibnul Munir, At-Turbashti dan selain mereka. Dan selain itu atau makna selain itu hanyalah pemahaman semu dari orang-orang yang merasakan keraguan. Syarhuz Zarqani ala Muwatta'il Imam Malik, jilid ke-1 halaman 59. Namun yang perlu kita catat di sini teman-teman sekalian adalah bahwa musim panas di bumi dan musim dinginnya di bumi bukan disebabkan atau dibentuk dari awal oleh dua nafas neraka, bukan. Namun memang panas yang terkadang begitu amat sangat menyengat sebagaimana dingin yang amat sangat membeku di bumi merupakan juga imbas dipengaruhi oleh dua nafas neraka tadi. Selain ada sebab indrawi, hissi, logis dan ilmiah yaitu menjauh atau mendekatnya posisi matahari dari bumi. Jadi yang kita bahas kali ini adalah mengenai sababun syar'i, sebab lain yang tidak dapat dipahami diketahui kecuali dengan wahyu, yaitu sebab lain yang mempengaruhi suhu di bumi oleh karena adanya dua nafas neraka, tapi bukan yang membentuk musim panas dan musim dingin di atas muka bumi. Mereka hanya cukup mempengaruhi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.